Yuk belajar tentang konflik sosial. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab konflik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir perubahan nilai yang cepat. Dampak dan penanganan konflik. Dampak konflik yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Penanganan konflik sosial yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Berikut adalah contoh konflik sosial dari tragedi Sampit. Ya, pada minggu dini hari 18 Februari 2001, sekelompok warga Dayak menyerang rumah warga seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. Dari perkara itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu, semuanya warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 8 pagi, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu pun orang yang bernama Timil ini berhasil diamankan polisi. Tetapi apa daya, warga Madura tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan 3 penghuninya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya gelombangan serangan Dayak terus berdatangan. Bahkan sebelum penyerangan, seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Ya, warga Dayak itu melakukan serangan balasan tanpa pandang bulu. Bukan cuma orang Madura yang semula terlibat keributan yang menjadi korban, tapi siapapun orang Madura yang ditemuin akan dihabisi. Ya, akan dihabisi. Desas-desus yang beredar dari aksi ini, warga Dayak berhasil mengumpulkan 700 kepala manusia. Permusuhan antara Dayak dan Madura begitu mengerikan, sebab muncul nilai-nilai yang berhubungan dengan ritual warga Dayak, yaitu memenggal kepala manusia. Menebas kepala lawan memang sudah menjadi ritual yang harus dijalani pemuda Dayak sebelum memasuki akil balik. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di kota Waringin Timur. Perlu kalian tahu nih, konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Ya, sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama yang tiba di Kalimantan Tengah tahun 30-an di bawah program transmigrasi yang direncanakan pemerintah kolonial Belanda. Tepatnya hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Dan hal itulah menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antara keduanya. Situasi kericuan antara suku Dayak dan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki oleh keduanya. Seperti adat orang Madura membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikir bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Pertengahan Desember 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Karangpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Ya, seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Dan akhirnya nih, konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga hingga menangkap provokator. Untuk memeringkati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Ya, semoga aja tidak ada lagi kejadian perang etnis seperti ini.